masalah di kelas, ini kelihatan kan? Jadi yang atas saja, bagian atas saja. Kalau kita memperbaiki kondisi, misalnya anaknya bertengkar, terus yang menyelesaikan masalah ini. Tetapi kalau di bawah bisa jadi ada sesuatu besar sekali daripada hal yang kelihatan. Kalau kita abaikan yang di belakangnya atau di dalamnya, terus hanya memperbaiki atas saja, nanti masalahnya lebih besar, terus yang keluar. Ya, kita harus tahu kondisi ini. Makanya kita belajar sistem thinking duluan. Begitu. Ini artinya begitu ya. Kalau sistem thinking ini istilah bisnis, tetapi kalau menyesuaikan dalam kondisi pendidikan, mungkin jadinya kayak begini. Atasnya ya kelihatan adalah aktivitas. Anak melakukan apa, itu sudah ada kan. Terus yang dasarnya, setengahnya kelihatan, setengahnya di dalam laut. Ini taktik ya. Artinya alat apa yang dipakai, yang guru siap, terus yang sampaikan ke anak, itu ya. Terus yang sudah di dalam ya, sudah ditenggelam, yang tidak kelihatan, ada strategi. Bagaimana kerjakan. Terus yang di dalam masih ada, visinya bagaimana, apa yang ingin diciptakan. Terus yang misinya juga, terus yang identity. Begitu dalam. Jadi kelihatan dan tidak kelihatan lebih besar sekali kan. Kalau kita tanpa abaikan kondisi ini, terus yang belajar spider web discussion. Mungkin Bapak Ibu hanya yang mana ya hari ini hari ini belajar spider web discussion. Spider web discussion adalah posisi di mana aktivitas, tactics, strategi, vision, mission, identity. Ada di mana ya Bapak Ibu? Strategi. Oh, strategi. Ibu Ayu, menurut Ibu Ayu ya. Ada yang lain Bapak Ibu? Hari ini belajar spider web discussion. Oh, ada misi juga. Posisinya mungkin tergantung kondisinya. Tetapi hari ini saya melakukan sampaikan spider web discussion atau tujuan sesi ini adalah di sini hanya taktik saja. Alat apa yang dipakai? Bapak Ibu mungkin dapat alatnya spider web discussion. Terus yang nanti bisa jadi ya melakukan kepada anak. Kalau begitu aktivitasnya. Ini artinya saya takut nanti di dalamnya masih ada besar sekali ya. Begitu. Ini sama dengan pendidikan lesson study Indonesia selama ini juga. Mungkin Bapak Ibu pernah ikut lesson study. Kalau begitu yang aktivitas kan, yang open class. Ini aktivitas ya yang apa yang siswa lakukan kita observasi. Terus yang setelah itu ada lesson study, session, refleksi. Ini taktik. Oh, guru melakukan apa? Alat apa yang dipakai oleh guru? Yang kita refleksi di sini. Makanya ya, ketika saya bertanya di sesi refleksi kepada guru, Ibu, Bapak, hari ini tujuan apa? Selama 10 tahun ya. Saya belum pernah ketemu guru yang bisa menjawab langsung. Hari ini tujuannya ini, maka saya membuat taktik ini, aktivitas itu. Ya, ini artinya, walaupun saya bertanya, tujuan, tetapi sering sekali. Makanya saya membuat lesson study club bersama kerjasama dengan Pak Ibrahim di malam. Ini artinya menggali dari bukan hanya aktivitas saja, bukan hanya taktik saja, tetapi strategi bagaimana menggali sampai situ. Ya, tetapi ini juga masih ada kan di bawah visi, misi, identity. Makanya yang sekarang Bapak Ibu ikut learning ownership. Ini saya mendesain komunitas ini seperti begini. Visinya semoga kita menciptakan learning ownership. Untuk itu strateginya individual kolaborasi inquiry. Ada 3 cara pembelajaran. Dari situ kita menciptakan taktik. Terus yang kita langsung melakukan aktivitas. Ya, kalau yang semakin dalam, semakin penting sekali. Mungkin Bapak Ibu tahu, ketika saya melakukan workshop, saya selalu
membuat workshop ini juga, cara membuat guru. Tahu kan? Di sini siapa pernah ikut ya? Ibu Eli mungkin pernah. Terus yang Ibu Ima juga mungkin pernah. Tahu kan? Ada kartunya. Terus yang pilih satu kartu yang gambar. Terus yang ini adalah kondisi kelas saya. Kondisi kelas saya bagaimana? Saling berbicara. Terus yang membuat dialog. Ini tujuannya membuat misi ya. Menggali sampai misi. Mulai dari misi. Maka nanti aktivitas bisa berhidup. Kalau hanya taktik saja, aktivitas saja, itu masih dangkal sekali. Masalahnya ada di situ. Identity, ini yang diri sendiri. Jadi yang sambil refleksi misi, pasti Bapak Ibu bisa refleksi tentang identity juga. Ya, makanya kembali ke hari ini ya. Hari ini kita diskusi tentang spiderweb discussion. Ini berposisi di tactics. Tetapi Bapak Ibu mohon jangan lupa, di bawah pasti masih ada banyak sekali. Tolong jangan belajar hanya taktik saja ya. Itu saja masih dangkal sekali. Begitu ya. Oke. Kita kembali ke spiderweb discussion. Yang penjelasan tadi ya. Di tengahnya ada intinya. Adik boleh baca. Ya, intinya guru yang memakai spiderweb discussion adalah pendidik yang menciptakan manusia yang bisa berkolaborasi dengan cara yang benar, saling memahami secara mendalam dan juga bisa menilai diri sendiri. Terima kasih banyak. Ya, ini artinya anak juga maupun guru ya dapat cara berkolaborasi dengan cara yang benar. Itu juga. Ini yang pasangan, ini penting sekali. Dan menilai diri sendiri. Kemampuan ini juga sangat penting. Secara detail, saya sudah merencanakan rubrik assessment, sesi rubrik assessment juga. Jadi yang detailnya kita belajar di situ. Tetapi ketika belajar spiderweb discussion, ketika kita melakukan spiderweb discussion, sekaligus kita butuh kemampuan menilai diri sendiri juga. Ya, jadi yang menilai diri sendiri adalah seperti ini ya. Ini yang rubrik assessment. Ya, hari ini bukan menilai diri sendiri, tetapi menilai kegiatan kelompok. Jadi yang bersama-sama. Kita latihan dulu ya. Misalnya kriterianya ada di samping kiri. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Terus yang labelnya bagaimana? Belum, kadang-kadang, kira-kira 60%. Hampir bisa, selalu bisa. Seperti begini. Jadi yang nilainya, contoh kita bisa menilai seperti ini ya. Misalnya yang nomor 1 adalah kira-kira, nomor 2 adalah kadang-kadang. Kemarin Ibu Ima bertanya kepada Lisa Sensei. Yang Lisa Sensei sepertinya pakai rubrik ya. Tetapi saya juga pernah. Tetapi belum jadi nilai, maksudnya angka. Itu bagaimana? Ibu Ima begitu kan? Pertanyaan kemarin. Ibu Ima ada? Iya, Sensei. Ya, benar pertanyaannya. Iya, benar-benar. Ini juga ya, misalnya hanya ganti begini saja. Yang tadi adalah belum, kadang-kadang kira-kira hampir bisa, selalu bisa. Kalau ini ganti nanti ya, ganti angka seperti begini. Ini grup ini nilainya berapa? Apakah Bapak Ibu bisa hitung? Nilainya berapa ya ini? 10, Sensei. 10. Terima kasih. 10 ya. Ya, begitu. Jadi yang rubrik itu bukan hanya kualitas saja, tetapi kuantitas juga kita bisa menilai. Ya, sambil membuat rubrik assessment. Ya, tetapi assessment-nya dari mana? Ini dari spiderweb discussion. Hasil spiderweb discussion adalah seperti ini. Kelihatannya sarung, bukan Sarang. Sarang laba-laba. Sarang laba-laba. Terima kasih Bayu. Ya, begitu kan.
Terus ya di sampingnya seperti lingkaran, ada kotak-kotak. Ini adalah nama. Terus yang di samping nama ada banyak tanda ya. Tanda itu bagaimana? Apa? Kita sedikit belajar bersama-sama. Setelah itu kita melakukan ya. Coba melakukan spider web discussion. Ya, pentingnya goalnya assessment. Kita menilai kondisi kelompok atau kondisi dialog, kondisi diskusi. Ya, melalui spider web discussion. Jadi yang dua ini adalah pasangan. Ya, artinya apa? Melakukan ini berarti bagaimana? Pentingnya apa? Ini artinya begini ya. Sebenarnya tahun 2014 Daniel Kim menerbitkan bukunya ini, Circulation Model of Success. Mutu relasi, mutu pikiran, mutu tindakan, dan mutu hasil. Ini jadinya kayak semuanya jadi lingkaran. Semakin naik atau semakin turun, bisa jadi begitu. Ini artinya ya, kalau menyesuaikan kondisi di lapangan, mohon maaf ya, ketika saya datang ke Indonesia mengamati pelajaran, ini yang pendidikan konvensional adalah fokus mutu hasil saja. Semoga anak dapat nilai bagus. Ya, untuk itu guru memimpin, guru menjelaskan, guru menyampaikan materi dalam buku. Ya, mutu relasi, mutu pikiran, mutu tindakan diabaikan semua. Ya, ini tidak mungkin anak bertumbuh ya, berkembang karena circulation model of success tidak bergerak dengan baik. Terus yang tahun 2006 sampai tahun 2013, lesson study masuk ke Indonesia. Tetapi yang ini juga ya, masih dua saja. Oh, lesson study adalah kegiatan kelompok. Kegiatan kelompok penting sekali. Semoga anak bergerak baik ya. Ini mutu tindakan kan? Ya, jadi yang bukan hanya hasil saja, sudah mulai mutu tindakan juga. Tetapi masih mutu pikiran, mutu relasi diabaikan. Guru siap kegiatan LKS, terus yang ketua kelompok juga, terus yang berikan kegiatan, silakan diskusi, silakan melakukan di apa ya, di atas telapak tangan ibu atau bapak, di atas guru saja. Jadi yang guru kontrol semua. Di dalam kontrol guru, siswa fokus mutu tindakan sama mutu hasil. Ini juga belum baik circulation-nya. Yang lingkaran ini belum baik karena mutu relasi sama mutu pikiran diabaikan. Ya, makanya ya kegiatan kami tahun 2015 kita fokus siklus ini. Di anak saya yang 15 sama 16 itu Arik ya. Ya, Arik berkembang karena guru fokus relasi ini, yang maksudnya circulation ini ya. Ini artinya tujuannya agar semua anak bisa belajar sebagai dirinya sendiri. Ya, dia tidak usah berubah. Dia sebagai diri sendiri mempunyai kemampuan tinggi atau kemampuan original. Sambil menggunakan itu, bagaimana dia berkembang. Kita mengamati perubahan Arik yang fotonya ya ada. Dan dia awalnya fokus mutu relasi dengan teman, jadi baik bagaimana. Makanya dia merasa aman, terus yang mulai berpikir dalam mutu pikiran. Makanya yang mutu tindakan, yang komunikasi juga atau kolaborasi naik. Akhirnya dapat hasil. Terus yang dapat hasil, jadi lebih pede. Terus yang membuat relasi baru. Jadi yang siklus ini sangat penting sekali. Ini sudah ada buktinya di Indonesia malah juga ya. Tahun 15 sampai tahun 16 kita fokusin. Ini dasarnya ini ya. Terus yang kita hari ini belajar tentang spider web discussion. Saya sedikit jelaskan caranya. Setelah itu mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan juga, tetapi kita coba dulu ya, semua coba dulu terus yang melakukan. Nanti Bapak Ibu silakan membagi breakout room. Isinya anggotanya ada 7 orang hari ini Bapak Ibu. Maaf ya, di sini ada 6 tetapi 7. Dalam 7 orang, 1 orang kalau di gambar ini nomor 6 dianggap sebagai expert. Dia saja di luar lingkaran.
Begitu. Terus yang lain berbicara. Nomor 6 tidak berbicara, begitu ya. Terus yang saya berikan agendanya, materinya. Tentang materi tersebut, Bapak Ibu hari ini silakan berbicara, membuat dialog di dalam kelompok. Contohnya begini ya. Terus yang expat, orang expat siapkan spidol sama pensil sama kertas. Terus yang di kertas seperti yang tadi ada gambarkan, fotokan, membuat lingkaran. Terus yang sekitar lingkaran, sesuai lingkaran, tulis nama peserta. Terus yang membuat spider web. Caranya seperti ini. Pertama, ganti nama ya, bukan bentuk orangnya, tetapi ganti nama. Misalnya A, B, B, C, C, D, D, E. Kalau ada 5 orang. Bapak Ibu nanti 7 orang, jadi lingkarannya 6 ya. Dalam lingkaran 6 orang. Terus yang mohon maaf ya, hari ini online. Jadi breakout room bukan lingkaran. Bapak Ibu dalam imajinasi saja menjadi lingkaran, terus yang membuat dialog ya, diskusi. Misalnya ya, saya berikan agenda cerita. Terus yang tentang cerita, Bapak Ibu berdasarkan cerita dari saya, Bapak Ibu membuat dialog. Contohnya orang si E mulai berbicara. Kalau begitu, expat silakan melingkari E. Begitu. Oke, expat melingkari di kertas ya. Terus yang setelah itu, berbicara terus, orang lain mendengar. Setelah selesai, B mulai berbicara. Kalau begitu, dari E menggaris ke B. Itu ya. Terus yang B berbicara, orang lain mendengar. Setelah itu, D mulai berbicara. Jadi orang expat menggaris dari B ke D. Setelah itu A berbicara. Setelah itu B berbicara. Oh, tetapi kenapa ada P ya? Ini artinya kalau yang setelah D, A mulai berbicara. Tetapi kebetulan orang B, si B, potong pembicaraan A. Terus yang mulai berbicara. Kalau begitu, orang expat silakan menandai P. P artinya potong. Oh, dia potong ceritanya. Gitu ya. Oke, terus yang B mulai bicara, habis B bicara, D bicara. Terus yang setelah itu E bicara. Oh, ada tanda A. A artinya ambil kata-kata. Jadi bukan berbicara bukan hanya opini sendiri saja, tetapi ambil kata-kata dari buku, atau dari teman, atau dari guru, apa saja boleh. Kalau ambil kata-kata, silakan menandai A. Contohnya begitu ya. Sebenarnya yang ini tandanya tidak begitu penting, Bapak Ibu. Boleh dikurangi, boleh ditambah, apa saja boleh. Hanya memo saja ya. Dia kelihatan ambil kata-kata. Kalau yang expat penasaran, silakan tambah tandanya yang A begitu. Habis langsung kembali ke D. Jadi yang garisnya dari E ke D lagi. Setelah itu, ternyata B potong lagi. D mau bicara, tetapi B ikut campur, terus yang mulai bicara. Kalau begitu, D lagi di B ya. Setelah B bicara, A mulai bicara lagi. Ini M, ini artinya menggerakkan diskusi. Oh, sepertinya sampai B, ceritanya putar terus ya. Tetapi A, dia menyampaikan hal yang baru atau hal yang bagus. Terus yang, sepertinya diskusi ini maju ya. Ini yang menandai M. Menggerakkan diskusi. Contohnya. Habis itu, E bicara lagi. Terus D bicara lagi. Terus yang tandanya G. G itu ganti topik. Sampai sini topiknya sama. Tetapi ternyata D mulai bicara topik beda, topik baru. Kalau begitu, menandai G. D bicara dulu, terus yang A bicara lagi.
Terus yang, oh sepertinya A menemukan, menyadari, C belum bicara ya. Jadi yang, oh si C bagaimana? Ini membantu teman. Yang tandanya B. Oh jadi yang C mulai berbicara, oh tetapi yang B-nya potong lagi. B bicara lagi. Kalau begitu, tambah P di B. Jadi yang C belum bicara banyak, tetapi yang B sudah mulai bicara. Setelah itu, E mulai berbicara. Contohnya seperti begini. Lama-lama bentuknya jadi seperti tadi kan, spider web. Sarang laba-laba. Ya, ekspat. Satu orang di dalam kelompok keluar dari diskusi. Dia diam saja. Terus yang membuat kondisi diskusinya bagaimana sambil menggunakan spider web. Ini adalah spider web discussion. Gitu ya. Ini hanya caranya saja. Lama-lama mirip seperti yang tadi kan. Ya, tandanya banyak sekali. Tandanya berbeda ya. Kenapa berbeda? Karena original banyak sekali. Ini tergantung ekspat. Kalau ekspat yang menandai atau ekspat yang menekankan konsep ini, silakan tambah. Kalau ini sulit ya bagi saya, potong atau tidak, belum tahu ya. Kalau begitu abaikan tanda P, itu juga boleh. Jadi yang masing-masing kelompok mungkin original ya yang tandanya. Tetapi yang garisnya seperti begini. Dari mana mulai, ada lingkaran, di sini lingkaran tidak ada ya. Dari mana dimulai, terus yang habis dia pindah ke mana, pindah ke mana, pindah ke mana. Silakan membuat ini ya, yang spider web discussion. Seperti tadi. Kalau Bapak Ibu lihat yang gambar ini, hasil spider web discussion A, B, C, D, E. Apakah Bapak Ibu menyadari sesuatu? Menemukan sesuatu dari hasil ini? Bagaimana? Apa saja boleh. Kayaknya si C nggak pernah saling tanggap sama si D. Oke, bagus. Seperti begini, hal yang kecil tidak apa-apa. Yang penting kita observasi dengan sudut pandang burung dari atas ya, mengamati kondisi kita. Yang metacognitive skill, ini sangat penting sekali. Ini adalah tujuan spider web discussion. Ada yang lain seperti Pak Riyadi? Kalau orang menyebalkan ya. Oke, Ibu Chandra dulu ya. Iya, menurut saya si B itu orang yang menyebalkan. Ya, itu juga kita cenderung kayak begini dong. Saya juga pasti seperti B juga. Tetapi yang kalau pakai spider web discussion, nanti si B pasti bisa refleksi. Oh, sepertinya saya banyak potong ya. Lain kali saya coba mendengar ceritanya. Satu kali saja tidak bisa memperbaiki, tetapi sekali lagi, lama-lama bisa memperbaiki itu juga. Ibu Ayu gimana? Kalau menurut saya, apa yang disampaikan oleh si A ini banyak ditanggapi oleh temannya dan dia lebih banyak, maksudnya dia mungkin banyak ide, banyak menanggapi dari teman-temannya juga. Sementara kalau si B ini sifatnya dia mungkin dari apa yang disampaikan temannya, dia merasa ada sesuatu yang ingin disampaikan dan tidak bisa menahan diri untuk mengeluarkan ide-idenya. Jadi begitu seseorang lain menyampaikan sesuatu dan dia punya ide baru atau punya sesuatu yang disampaikan, dia ingin segera untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan, seperti itu. Oke, terima kasih. Ada yang lain, Bapak Ibu? Oh iya, Ibu panggilannya apa ya? Siapa ya, Ibu? Ibu Helena. Ibu Helena. Kalau yang saya lihat di sini, setiap orang punya sifat karakter berbeda-beda. Ada yang pendiam, ada yang suka ganti-ganti topik, ada yang bisa menjadi seperti MC, menggerakkan diskusi, ada yang suka memotong pembicaraan. Jadi berbeda sifat karakter. Ya, seperti Ibu Helena sampaikan, terima kasih banyak. Ini penting sekali. Jadi yang kalau kita melakukan spider web discussion, bukan hanya ikut saja. Habis itu,
tadi kondisi bagaimana? Kita bisa observasi dengan sudut pandang orang ketiga. Ya, jadi yang walaupun misalnya B potong banyak, jadi yang B tidak baik ya, bukan begitu ya. Kita pasti muncul seperti begini juga. Jadi yang kita sama-sama observasi terus yang kelompok ini menjadi lebih baik. Ini bagaimana? Ini adalah tujuan spiderweb discussion. Ya, kita mempunyai senjata kedua, maksudnya sudut pandang kedua. Ya, ini adalah spiderweb discussion. Tetapi bagi anak maupun guru, hanya observasi dari atas, ini sulit sekali. Jadi yang sambil membuat rubrik assessment, kita menilai bersama-sama. Ini juga bukan sendiri, oh B tidak bagus ya. Bukan seperti begini. Kalau B kondisinya begini, apakah teman-teman lain bisa bantu atau tidak? Bagaimana kita sama-sama meningkat? Sama-sama memperbaiki. Ini adalah tujuan spiderweb discussion. Contohnya hasilnya ada di kiri atas. Begini, seperti kita mengamati ya. Apakah bisa menyesuaikan, misalnya yang kriteria 1, semua peserta dapat kesempatan berbicara secara merata. Itu bagaimana ya Bapak Ibu? Yang mana? Kasih Contoh, nilai. Hampir bisa. Hampir bisa. Oh iya, saya kira ini belum ya. Bagi saya ya. Itu juga. Ibu, Wow. Bapak, Ibu Ayu tadi bilang hampir bisa. Itu juga di dalam tim. Pasti sudut pandangnya, pikirannya berbeda. Jadi silakan diskusi. Bukan ini nilai sendiri ya. Nilai kelompok bagaimana. Ya, jadi yang ketika itu, maaf ya, itu sudah slide-nya disiapin. Tetapi lebih baiknya saya harus bertanya kepada Ibu Ayu. Kenapa Ibu Ayu berpikir begitu? Terus yang kita sama-sama menilai. Misalnya yang kriteria kedua, mungkin ini kadang-kadang bisa ya. Misalnya yang sambil berdiskusi di dalam tim, kita sama-sama evaluasi seperti ini. Jadi yang nanti bukan hanya kualitas saja, tetapi lebih fokus kuantitas itu juga ya. Jadi yang kondisi ini lebih kelihatan kan? Oh, sepertinya nanti tim kita bisa potensinya masih besar sekali. Potensinya masih bisa maju ke kanan kan? Jadi yang kita bisa memperbaiki ya. Ya, oke. Diskusi berikutnya bagaimana? Oke, saya harus menekankan atau harus fokus apa? Kita berpikir terus yang mulai lagi. Lama-lama kemampuan berbicara, kemampuan berdiskusi, kemampuan membuat relasi sama teman, ini akan naik. Apalagi anak ya. Kalau anak menilai kayak begini, oh kamu tadi bagus ya karena bicara banyak. Bukan begitu saja. Apakah dia bisa merasakan kondisi kelompok? Atau dia nanti lebih baiknya bagaimana? Itu juga bersama-sama bisa belajar. Begitu ya. Oke, penjelasannya sampai di sini. Ya, kita coba dulu ya. Hanya mendengar cerita, ini bukan learning ownership. Bapak Ibu juga, semoga nanti bisa ya. Coba dulu. Tetapi yang kalau langsung coba, Bapak Ibu pasti tahu kesulitannya ada banyak ya. Jadi pertama, ice break dulu, Bapak Ibu. Jadi abaikan spiderweb discussion. Terus yang kita menikmati kegiatan ini dulu ya. Masuk breakout room. Hari ini mungkin 7 orang. Satu kelompok 7 orang. Kira-kira 7 orang ya. Terus yang dalam 7 orang, saya berikan 7 menit saja. Dalam 7 menit, silakan mulai. Nanti saya tunjuk orang pertama ya. Orang pertama ditunjuk oleh saya. Terus yang orang pertama berbicara, nama dulu. Terus habis nama, makanan yang paling enak dalam 1 minggu sebelumnya ya. Sampai hari ini, 1 minggu sebelumnya apa? Sebutkan 1 makanan saja. Habis itu, orang pertama, silakan tunjuk orang kedua. Silakan Ibu Chandra misalnya. Kalau Ibu Chandra sebagai orang kedua, mau mulai berbicara. Ketika itu jangan langsung saya Ibu Chandra, bukan begitu. Tetapi sebutkan nama orang pertama. Terus yang nama orang pertama paling enak makanan apa? Habis itu nama saya siapa? Dan makanan yang paling enak dalam 1 minggu apa?
gitu. Habis itu Ibu Chandra sebutkan, Ibu Helena silakan bicara. Terus Ibu Helena, orang pertama siapa, makanan apa, orang kedua siapa, makanan apa. Baru saya adalah siapa, terus yang makanan paling enak apa. Maka paham? Jadi yang sambil mentunggal, ini juga latihan mentunggal ya. Terus yang hafal, kemampuan hafal juga. Boleh sambil catat? Oh, itu bebas ya. Itu tergantung Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu levelnya mau menantang, itu juga akan pakai. Ingatan ya Pak Rio ya. Orang terakhir gimana Sensei? Kenapa? Orang terakhir puyeng Sensei. Nah, tapi yang ini dong, kalau sudah selesai, yang kelompoknya bagus, kinerja bagus. Kalau sudah selesai 7 orang, kembali ke orang pertama. Orang pertama silakan sebutkan yang nama semua orang, 7 orang. Habis itu, makanan kedua enak dalam 1 minggu. Jadi yang endless ya. Berapa orang di dalam kelompok menyelesaikan? Berapa orang? Ya, sambil nanti cek ya, kita cek bersama-sama nanti. Okay. Apakah kegiatan ini paham atau tidak? Paham, Sensei. Paham, Sensei. Oke, terima kasih banyak. Kalau ada pertanyaan, silakan angkat tangan. Boleh ada pertanyaan? Permada? Sudah Sensei. Memang tadi kalau Bu Ayu ketawain saya. Kalau jadi kalau orang terakhir yang 7 orang itu dia harus menyebutkan dari 1 sampai 6 orang itu. Dan dia bisa menunjuk lagi ke orang pertama atau gimana Sensei? Ya, betul. Seperti begitu ya. Jadi yang terus putar. Oke. Adit, ada pertanyaan? Ya, itu yang putaran pertama oke kan? Sampai orang pertama lagi, terus orang pertama sebutkan dari nama orang pertama sampai orang ke-7 sama makanannya. Terus setelah itu dia sebutkan lagi makanan yang enak nomor 2. Ya. Terus setelah itu bebas mau tunjuk siapa, nggak harus urutannya sama seperti putaran pertama. Bebas lagi. Oke. Ya, selamat menderita Bapak dan Ibu. Tadi maaf ya, tolong membuat breakout room dulu. Saya harus sebutkan nama orang pertama di masing-masing kelompok. Jadi tolong membuat breakout room sudah. 3 kelompok sudah buat. Sudah. Oke, Adit bolehkah yang sebutkan nama paling atas di masing-masing kelompok? Room 1 Bu Ellen, room 2 Bu Chandra, room 3 Bu Ayu. Oke, Ibu Ellen, Ibu Chandra, sama Ibu Ayu. Ibu-ibu orang pertama ya. Jadi orang pertama langsung mulai, terus yang sebutkan nama sama makanan paling enak dalam 1 minggu. Habis itu silakan tunjuk orang kedua. Seperti begitu ya. Maaf ya. Kali ini sebenarnya kalau di offline itu membuat lingkaran, jadi mungkin lebih gampang. Tetapi breakout room tidak ada lingkaran, jadi Bapak Ibu agak sulit ya urutannya. Itu juga tantangan. Kita menikmati bersama-sama. Oke, Adit, ya. Ya, waktunya berapa lama? Saya tambah 7 menit terus yang ketika tutup ada 1 menit kan? 7 menit ya. 7 menit ya. Ya, oke. Sudah siap Bapak dan Ibu untuk bersusah-susah? Ini kok jadi deg-degan ya? Oke, silakan join room-nya. Oke. Oh, belum pada datang. Yang lain masih menikmati. Masih putaran kedua, kita udah mau pusing. Lanjut di sini aja kali ya? Ya Pak, dia suka apa? Untung ada namanya ya kalau di break up ya. Ini bukan main room. Sudah di main room. Sudah di main room. Main room. Oh, Gimana? Bisa dapat berapa putaran? Harus
1/4. 1/4. 1,5. Tapi berhenti. Susah jawabnya. Kelompok 3. Kelompok kacau. Kelompok 3 dapat 1, 2, 3, 4, 5 orang. Tadi mau ke Bu Pipit tapi sudah breakout room-nya sudah selesai. Dari 1, 2, 3, 4, 5. Ada 8 tadi, Pak. Kita 8 plus Mas Adit ya. Oke, terima kasih banyak. Sudah Bapak Ibu, mulutnya sudah oke kan, senang bergerak. Terus yang telinganya juga sudah oke mendengar cerita dari teman juga ya. Jadi lapar, Sensei, jadi lapar. Kita siap-siap mulai untuk spider web discussion. Seperti tadi saya sampaikan, yang tadi ada 8 orang atau 7 orang ya. Dalam satu kelompok, silakan pilih 1 orang sebagai expert. Expert silakan tutup video, itu juga boleh seperti ini ya. Boleh tutup supaya orang lain kelihatan semuanya. Ya, jadi orang lain tolong video on, hanya expert saja tutup begitu ya. Terus yang expert silakan menulis nama-nama peserta seperti layar. Terus yang pakai garis seperti tadi saya sampaikan begitu ya. T, A, atau M, atau G. Itu boleh pakai. Atau kalau Bapak Ibu masih bingung, hanya garis saja juga boleh. Atau kalau Bapak Ibu mau tambah, bukan hanya tanda juga nggak apa-apa, langsung tulis juga. Kalau Bapak Ibu ada waktu, silakan tulis sendiri. Itu juga boleh. Jadi yang tandanya bebas ya. Terus yang menandai apa, itu juga bebas. Ya, pentingnya membuat bentuk spider web ya, seperti ini. Ya, bagaimana di masing-masing kelompok bentuknya? Ini pasti tergantung kondisi, tergantung situasi juga. Ya, ada yang benar, ada yang tidak. Itu juga tidak ada ya. Semuanya benar, semuanya tidak salah. Ya, kita semangat bersama-sama. Kalau langsung mulai agak sulit, jadi yang tadi saya berikan kepada masing-masing kelompok ice break ya. Jadi yang semoga Bapak Ibu sekarang bisa coba dulu ya. Oke, ground rule dulu Bapak Ibu. Dari sekarang, tolong fokus sekarang. Mohon jangan mikir nanti makan apa, siang makan apa. Itu juga jangan ya, fokus sekarang saja. Terus yang kamera tolong on, kecuali expert. Terus yang dialog di dalam mute ketika spider web discussion. Ini semuanya suara on ya, supaya yang komunikasinya lancar. Terus yang suara di belakang itu juga masuk tidak apa-apa. Ini juga kita menikmati suasana. Ya, katanya ini juga sangat penting sekali. Gitu ya. Hanya 3 saja, fokus sekarang. Terus yang kamera tolong on ya. Ya bisa jadi ada hambatan juga, tetapi sebisanya mungkin tolong on supaya suasana aman, nyaman. Terus di dalam mute, kecuali ini juga expert saja boleh mute sama video juga off, gitu. Supaya mereka bisa fokus komunikasi. Oke. Caranya begini ya, pertama kali kita latihan dulu. Nanti bisa jadi Bapak Ibu bingung, itu juga nggak apa-apa. Ya, jadi yang masuk breakout room tadi, anggotanya sama ya Bapak Ibu. Terus yang silakan pilih expert. Saya berikan 2 menit khusus untuk pilih expert. Ya, jadi silakan pilih dalam 2 menit. Kalau yang 1 menit sudah selesai, ini silakan lanjut yang berikutnya. Tidak usah menunggu 2 menit ya. Kalau lebih dari 2 menit, ini artinya kelompok itu berkurang, kegiatannya berkurang. Jadi sebisanya mungkin Bapak Ibu cepat pilih expert ya. Terus yang expert siap kertas sama tulis nama. Ya namanya siapa? Teman-teman tolong bantu ya. Terus nonton YouTube. Nanti saya share link YouTube di kolom chat. Jadi yang Bapak Ibu masing-masing buka YouTube, terus yang nonton sendiri-sendiri, bukan bersama-sama, nonton sendiri. Terus yang setelah selesai, mulai spider web discussion.
sampai waktu habis ya. Oh, kami sudah selesai ya yang diskusinya. Ini tidak boleh seperti begini. Selama 20 menit. Boleh ganti topik juga seperti tadi. Boleh lebih dalam. Boleh potong. Boleh bantu. Apa saja boleh Bapak Ibu. Jadi yang mungkin awalnya kesan juga nggak apa-apa. Atau mau diskusi tentang apa, mau fokus juga boleh. Atau ganti dari situ pindah ke cerita juga boleh. Apa saja boleh. Okay. Setelah kembali ke main room, setelah selesai 20 menit yang diskusi, maaf ya, ekspat tolong ambil foto di HP ya, ambil foto di kamera. Terus yang hasil spider web discussion, tolong dikirim ke grup WhatsApp. Kalau begitu nanti saya share. Sampai sini. Jadi yang 2 menit ini adalah kira-kira 2 menit ya, Bapak Ibu silakan pilih ekspat. Habis itu selama 5 menit, ini juga kira-kira 5 menit ada YouTube. Terus habis itu 20 menit itu Bapak Ibu silakan berdiskusi tentang konten YouTube. Apakah jelas? Jelas. Oke. Kalau ada pertanyaan, Jelas, Bapak Ibu. selesai. Kamera sedang. Oke, kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan di kolom chat ya atau angkat tangan. Tidak apa-apa. Oke. Kalau begitu saya share link YouTube. Tapi mohon maaf ya, Bapak Ibu boleh buka YouTube, tetapi jangan mulai ya. Sebelumnya Bapak Ibu tolong kolaborasi memilih ekspat dulu ya. Ekspat dulu, habis itu Bapak Ibu silakan nonton YouTube. Oke, Adi tolong. Ya, Bapak dan Ibu, sebelum ke breakout room, saya sampaikan informasi dulu. Saya nanti juga akan masuk ke breakout room, jadi kalau Bapak dan Ibu tiba-tiba keluar atau putus koneksi terus mau masuk lagi, tolong WA di grup ya, supaya saya bukakan pintunya ya. Oke, ya. Selamat datang kembali. Halo, hola. Selamat datang kembali. Di grup saya masih senyum-senyum aja. Hola, hola. Semangat. Kalian ngegosip apa? Serem pokoknya mau diskusi. Nggak cukup 20 menit. Kayaknya butuh waktu lebih panjang deh, Mas Adin. Iya, tambah lagi lah horor tadi masalahnya. Kelompok kami terlalu mengkhawatirkan Pak Iwang ya sebenarnya. Bapak Ibu, yang ekspat tolong kirim ke saya ya di grup. Ambil foto hasil spider web tadi. Terus yang share di grup WhatsApp ya. Silakan Adi tolong. Grup 3, maaf ya, ini fotonya. Catatannya sangat mengerikan, maaf ya. Tinggal coret-coret semua ya. Oke, Bapak dan Ibu, sebelumnya sambil menunggu, ada yang ingin share kesannya ikut Spiderweb Discussion pertama kali bagaimana? Seru sih Mas Adit. Ya, belajar untuk menjadi pendengar, belajar untuk bisa menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh teman, dan memberikan opini kita masing-masing gitu terhadap suatu permasalahan. Seru sih. Lebih seru lagi dengan videonya. Oke. Bu Helena, tadi acungkan tangan. Oh ya Pak ya, karena saya pikir di awal itu kayak gimana gitu, ternyata ini membuka pemikiran bahwa kita semua boleh berpendapat gitu. Apapun itu, yang penting temanya tetap di tema, tidak keluar dari tema, tidak keluar dari jalur, ya seru aja gitu. Itu aja sih. Oke, terima kasih Bu Helena. Bu Sylvia, Bu Chandra, silakan. Oke, terima kasih. Buat saya itu menyenangkan banget, apalagi pas di giliran teman-teman berbagi cerita, mengungkapkan apa yang didapatkan, yang dirasakan, dan itu bisa menjadikan hal yang
menarik untuk teman-temannya yang lain untuk memulai diskusi dan mengungkapkan yang tadinya diem aja, akhirnya terpancing dan akhirnya jadi lumayan meriah gitu hasil diskusinya. Bahkan kurang waktunya. Itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Bu Chandra? Matur nuwun sekali. Sebenarnya saya waktu diskusi menikmati sekali karena saya belajar kebijaksanaan dari Pak Ibrahim, terutama juga wawasan yang luas dari Bu Dita. Itu membuat saya emosi. Kan saya orangnya emosian, terus panikan. Iya. Terus juga pandangan-pandangan Pak Ibrahim dan Bu Dita itu luas banget. Masalah tadi kayak apa itu? Saya kan melontarkan gimana kalau anak-anak jenengan yang gay, bagaimana kalau putra-putra jenengan yang transgender, apakah jenengan setuju? Tadi dijawab dengan bijaksana sekali dengan sama Pak Ibrahim, sama Mbak Budita. Sebenarnya juga Bu Elizabeth itu. Itu saja, matur nuwun, saya kembalikan ke Mas Adit. Terima kasih, Bu. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini sudah kami dapatkan foto dari teman-teman yang menjadi expert. Mungkin yang expert mau share komentarnya gini. Ya. Pipit ada cerita atau sesuatu? Bagaimana kesannya? Tadi sebenarnya saya udah mulai sebelum saya pikir diskusinya udah mulai, ternyata diskusinya belum mulai seperti itu. Itu bagus ya seperti ini. Ada banyak garisnya juga. Jadi terus tandanya juga ya. Silakan. Saya menandai dengan ngikutin caranya Rio ya. Yang saya lakukan adalah pakai QAIMENTS, terus akhirnya setelah diskusi berjalan, saya tambahkan AG dan I. I lagi, harusnya IN itu. Agak kesulitannya mungkin karena ini bentuknya video ya. Jadi untuk men-tracking siapa yang ngomong, apalagi kalau ngomongnya bersamaan, itu susah banget. Siapa yang mau dicoret ini ya, Win? Terus mereka menyampaikan apa gitu, apakah itu statement, oh itu pertanyaan atau hanya agreement atau apa gitu. Lalu apa namanya, tadi saya mau ngomong apa ya? Ternyata kalau jadi expert dari orang luar gitu, agak melihat diskusi seperti ini ya, kita jadi tahu siapa sih yang paling bisa mengembangkan pendapatnya atau paling mau mengembangkan pendapatnya, atau ada yang harus didorong dulu untuk mengembangkan pendapatnya gitu. Itu aja sih terima kayaknya. kasih banyak. Pertama kali, tetapi hasilnya bagus. Sangat kelihatan ya hasilnya juga. Terima kasih banyak. Thank you. Berikut sesuatu. Adik-adik. Ya. Di sini saya jadi expert ya. Jadi sama kayak Bu Pipit tadi, kita agak susah melihat siapa yang ngomong, terus dia yang mana dari layar itu kan. Tapi dari sini saya juga belajar. Kayaknya lewat kegiatan ini diskusi itu lebih bisa dipetakan. Saya bisa, kalau seandainya ini siswa saya yang ngobrol, saya bisa ini lebih terpetakan kayak gitu. Gimana kegiatan diskusi anak-anak di kelas. Itu aja sih. Baik, terima kasih banyak. Berikutnya Ibu Eli. Ibu Eli bisa bicara. Baik, Rio Sensei.
di kelompok saya tadi, saya terus terang gemes banget gitu. Karena diskusinya sangat menarik, sangat antusias, rame, dan saya tuh gemes. Ini ternyata jadi pendengar yang nggak bisa ngomong itu bikin gregetan. Karena saya juga pengen terlibat dengan diskusi mereka gitu. Tapi dari beliau-beliau. Silakan Bu, lanjut Bu. Oh, masih Oh, Bu Eli sinyalnya merah. Oh, gitu. Oke, ya kita lanjut ya Bapak Ibu, maaf ya Dewi. Kita juga mengamati kelompok pipir. Bapak Ibu namanya dari mana, tahukah? Kondisi Bapak Ibu sekarang bagaimana? Ini juga coba ya. Nanti di share ya, maaf. Waktunya tidak ada, jadi yang kita lanjut. Kalau yang ini, Pariadi, kelompok Pariadi. Bapak Ibu silakan cari nama sendiri. Terus yang posisi saya bagaimana? Apakah bisa memperbaiki atau tidak? Itu juga menarik sekali. Kita sekali lagi coba melakukan spider web discussion. Habis itu sampai rubrik itu juga. Oke. Jadi yang Bapak Ibu kembali ke kelompok mereka room, terus ya silakan ganti expert. Ganti expert ya. Terus yang tadi expert silakan masuk ke diskusi. Terus yang Bapak Ibu tolong bantu membuat tabel ini yang namanya juga seperti tadi ya. Terus yang berikutnya bukan yang video tadi. Sebenarnya yang hal yang diskusi itu apa saja boleh, bebas ya. Kita sedang belajar cara diskusi bagaimana dengan sudut pandang burung, gitu ya. Sekarang seperti tadi ya yang masuk dulu, terus ya silakan masing-masing kelompok pilih temanya, tema diskusi dari berikut. Yang karena kita learning ownership ya, kita juga punya hak memilih. A, B, C, D, saya siap 4 tema. Nanti saya share di kolom chat ya. Di situ Bapak Ibu silakan diskusi. Ini juga membuat tabel, terus yang memilih expert, terus yang membuat tabel, terus yang memilih tema. Sampai sini Bapak Ibu mungkin bisa 2 menit. Habis itu, maaf ya, 15 menit berdiskusi. Setelah 15 menit, saya di WhatsApp sama broadcasting sudah selesai gitu. Terus yang saya kasih linknya juga, link ini ya, link rubrik. Jadi yang Bapak Ibu habis itu silakan pindah ke rubrik sheet. Terus yang sambil berdiskusi silakan menilai tadi diskusi kelompok ini bagaimana begitu. Ketika itu kalau Bapak Ibu yang expert bisa share hasil diskusi sambil share diskusinya, terus yang menilai masing-masing kelompok, bukan masing-masing orang ya, kelompok ini bagaimana, seperti begitu. Apakah jelas? Sampai sini oke? Oke. Ya, oke. Halo? Sudah Bu. Oh iya Ibu Ima, Ibu Lili, tadi ya. Sudah kembali ya? Sudah tadi kelempar ya? Apa? Saya sudah share di kolom link yang apa ya nanti diskusi apa itu juga di kelompok Ibu Eli, tolong bantu Ibu Eli ya. Ibu Eli belum bisa jelas, jadi tolong bantu apa yang kita lakukan itu juga. Oke, kita pindah lagi di breakout room, terus yang memilih orang lain, jadi expert, terus yang membuat tabel, terus yang memilih A, B, C, D. Selama 15 menit, Bapak Ibu silakan spider web discussion lagi. Oke, habis itu sambil lihat hasilnya, saya share link rubrik. Silakan menilai di masing-masing. Begitu ya. Maaf ya ada banyak filter. Tetapi nanti saya kasih guideline-nya, mungkin Bapak Ibu bisa. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Oke ya. Tidak ada. Jadi kita 15 menit sampai 20 menit, 25 menit. Maaf, Adit. 20 menit, oke. 25 menit ya, sampai rubrik assessment ya. Sampai isi rubrik ya. Ya.
Oke, Bapak dan Ibu, saran saja untuk yang jadi expert dan kebetulan pakai laptop, nanti view-nya bisa diganti ke gallery view supaya tampil semua teman-temannya yang bicara siapa. Mungkin lebih mudah, mungkin. Oke, silahkan join lagi. Terima kasih banyak. Selamat datang kembali Bapak Ibu. Mohon maaf ya, gara-gara saya time management sudah waktunya lewat. Semoga Bapak Ibu hari ini menikmati, terus yang paham, yang sedikit ya, mungkin itu butuh latihan banyak untuk spider web discussion. Tetapi sudut pandang burung, terus yang mengamati kita kondisi bagaimana. Ini kadang sangat penting sekali, maupun guru ya, siswa juga terus maupun guru. Ya, hari ini sampai di sini. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bapak Ibu hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima Semoga kasih. tetap dewasa ya. Tetap dewasa. Dewasa. Tetap dewasa tapi jangan. Jadi Peter Parker nih. Jadi Aduh, Bu Mariadi itu ya.